Sobat Kristus, tahu itu salam dari mana? Iya, itu dari Batak. Bulan ini, bulan Juni, kita sudah beribadah dengan nuansa yang berbeda-beda dari beberapa negara. Ada negara China, ada negara Amerika, ada negara India. Dan Sobat Kristus harus tahu bahwa berita Injil sudah diberitakan di seluruh dunia sampai hari ini. Bahkan sampai Indonesia. Dari Aceh, Batak, Minang, Jawa, Sunda, Dayak, Ambon, Manado, sampai Papua dan seterusnya. Dari desa sampai ke kota, Injil diberitakan. Mengapa, Sobat Kristus? Karena Tuhan mengasihi semua orang untuk diselamatkan agar mereka menjadi keluarga Allah sama seperti kita. Jadilah saksi Kristus karena Tuhan Yesus berkata kepada kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadilah saksi Kristus. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi Sobat Kristus. Wah, di pagi hari ini, di minggu hari ini ada yang berbeda. Kalau 3 minggu yang lalu kita bisa melihat kakak-kakak yang adik-adik kenal semua ya, yang Sobat Kristus kenal. Hari ini ada yang berbeda, ada kakak. Kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak adalah Kak Vano dan kakak biasa melakukan pelayanan di GKT Jemaat Belimbing. Oke, nah Kak Vano, Kak Erika, dan Kak Dea mau mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sudah 3 minggu ini kita pergi ke beberapa negara di mana Injil Tuhan diberitakan. Sobat Kristus masih ingat ke negara mana saja? Ada yang tahu? Aku ingat. Ya, Kak Erika. Ke Cina. Ke Cina, betul. Kemana lagi? Aku juga tahu. Ya, ke Dea. Amerika. Ke Amerika. Dan bahkan minggu lalu kita sudah ke India. Nah, Sobat Kristus, ingatkah kamu bahwa Injil mulai diberitakan pada sekitar tahun 33 sesudah Masehi? Pada hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di Yerusalem ya, di mana Petrus berkhotbah menyaksikan tentang Kristus. Dan penyebaran Injil pun semakin luas oleh Rasul Paulus. Penginjilan terus berjalan ke Yunani bahkan hingga ke Romawi. Ratusan tahun bahkan ribuan tahun setelah itu, Injil Kristus terus menyebar ke seluruh dunia. Meski dalam penganiayaan yang berat, namun kekristenan terus bertumbuh, terus berkembang, dan semakin banyak orang mengenal dan percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sobat Kristus, pemberitaan Injil dan pertumbuhan umat Kristen dan gerejanya masih terus dikerjakan loh hingga saat ini. Dengan mengemban amanat agung di dalam Matius 28 ayat 16-20, para penginjil bersandar pada satu iman, satu pengharapan, dan satu kasih, agar kita semuanya menjadi satu keluarga dalam kerajaannya yang kudus. One faith, hope and love. 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 Dengan bersemangat Sobat Kristus di rumah semua, kita bernyanyi. Kau dan aku satu keluarga Allah. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman. Dalam
kembali. Oke, Sobat Kristus, pada saat ini kita mau membaca ayat emas kita. Mari bersama-sama kita membaca ayat emas kita pada minggu ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Ayo Kak Vano ajak, Kak Erika dan Kak Dea, kita membaca mulai dari alamatnya. Siap semua ya Sobat Kristus? 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, Sobat Kristus, kita lihat ya, bahwa kalau kita mau selamat, kalau kita ingin bersatu kembali dengan Tuhan, kalau kita rindu bebas dari belenggu dosa, kalau Sobat Kristus ingin hidupnya berkenan kepada Tuhan, satu-satunya cara hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Sobat Kristus mau membuka hati, mau mengaku dosa dan percaya pada Tuhan Yesus, itulah yang dapat menyelamatkan kita semua. Bukan karena mama papa, bukan nilai kita di sekolah, bukan juga rajin ke gereja, apalagi karena kita rajin memberikan persembahan, bukan. Tetapi hanya karena kasih anugerah Tuhan yang rela mati di kayu salib, ganti kita, yang menanggung segala dosa, bahkan mengalahkan maut, dan dia bangkit, mengatakan bahwa kita semua bisa selamat di dalam Kristus. Hanya ada di dalam Kristus keselamatan itu ya. Ayo kita membacanya sekali lagi ya ayat emas kita. Dari alamatnya dulu ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke Sobat Kristus, tahukah kamu bahwa kekristenan di Indonesia dimulai sekitar tahun 640-an sesudah Masehi. Dan itu mulai terjadi di Indonesia bagian barat, di Sumatera. Tetapi tidak berhenti di situ. Pada abad ke-16, melalui kolonial Belanda, kekristenan semakin tersebar di Indonesia, termasuk ke Indonesia bagian timur. Kak Vano mau tanya nih, ya, kira-kira Sobat Kristus bisa nebak nggak? Kak Vano ini dari mana sih? Mungkin Kak Erika bantu. Dari Maluku, bener nggak? Dari Maluku. Wah, jelas benar ya. Kak Vano dari Maluku. Nah sekarang tanya lagi, ada yang tahu nggak makanan khas Maluku apa? Aku. Oh iya Kak Dea. Papeda. Papeda, betul. Sobat Kristus tahu nggak papeda itu apa? Yuk kita lihat gambar ini ya. Papeda itu yang ada di atas, yang ada ikannya. Nah itu adalah papeda dari tepung sagu. Itulah makanan pokok orang Maluku. Kemudian ada sagu lempeng, itu juga makanan khas dari Maluku. Kue bagea, semuanya dari bahan utama dari sagu, juga yang merah tadi itu ya. Nah, Maluku juga merupakan penghasil rempah-rempah terbaik loh Sobat Kristus. Seperti ada cengkeh, ada pala, ada jahe, lada, dan sebagainya. Nah Sobat Kristus, sebenarnya Kak Vano tidak lahir di Ambon. Tetapi orang tua Kak Vano itu keduanya Maluku. Mereka bercerita kepada Kak Vano kalau kekristenan masuk di Maluku sekitar tahun 1605. Wah, bersamaan dengan masuknya tentara Belanda itu tadi mencari rempah-rempah. Jadi kalau kita hitung dari 1600 sampai 2020, 400 tahun ya bahwa Injil sudah ada di tanah Maluku. Dan juga di negara Indonesia, Injil juga tersebar di banyak pulau, provinsi, dan daerah. Nah, kita bangsa Indonesia harusnya senantiasa bersyukur, Sobat Kristus. Karena kita pun diizinkan Tuhan untuk mendapat kabar baik itu. Kabar keselamatan. Ya, Tuhan memakai para hamba-hamba Tuhan dari luar untuk mau datang ke Indonesia dan memberitakan Injil keselamatan itu. Oke, yuk Sobat Kristus. Kak Vano mengajak kita untuk bangkit berdiri semua. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita yang telah menerima Kristus, kita mau jadi terang Tuhan. Kita mau bersaksi menceritakan kasih Kristus kemanapun kita pergi. Kita mau menyatakan Yesus adalah terang dunia. Yesus yang adalah Tuhan datang ke dunia untuk hapus dosa dan tebus kita semua. Dengan bersemangat ya. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus hapus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus
berdiri. Nyatakan Yesus terang dunia dan surga menjadi manusia. Hapus dosa kita semua. Bersama. Go. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah hapus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhan. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ceritakan. Kita akan selalu kasihmu sampai ujung Sekali dunia. lagi, jadikan ku terangmu Jadikan Tuhan. ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan kita akan selalu kasihmu sampai ujung Katakan dunia. sampai ujung dunia. Sampai ujung Sekali dunia. lagi ujung dunia. Sampai ujung dunia. Oke, Sobat Kristus luar biasa. Silakan duduk kembali ya. Nah, Sobat Kristus, seperti Kak Vano sampaikan di awal pemberitaan Injil, pertumbuhan dan perkembangan gereja di dunia bukan berjalan dengan baik loh. Bukan tanpa rintangan, tapi justru sebaliknya. Banyak hamba Tuhan yang mengalami kesulitan, penganiayaan secara fisik, penjara, bahkan sampai harus kehilangan nyawa. Tetapi mengapa gereja Tuhan terus berkembang, terus bertumbuh? Banyak orang loh yang terpanggil untuk mengerjakan pemberitaan keselamatan. Karena satu hal Sobat Kristus, mereka merasakan dan mengalami pimpinan Tuhan dalam hidup mereka. Sobat Kristus, mereka semua bersukacita karena mereka telah diselamatkan dengan percaya kepada Kristus. Demikian juga dengan kita, ya. Kita yang sudah diselamatkan pasti bersukacita. Dan kita mau menyaksikan Kristus, mau? Mau, kita mau mengabarkan Injil. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Dan juga kehidupan kita. Ya, dan mereka sangat ingin orang lain juga mendengarkan kabar baik itu. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, mari Sobat Kristus, mintalah kepada Tuhan kekuatan, keberanian, dan juga sukacita. Agar kita semua pun yang adalah muridnya, siap menjadi saksi, turut bekerja di ladangnya Tuhan, ya, dengan sukacita, karena kita pun dipanggil untuk kerja buat Tuhan. Kita naikkan lagu ini bersama-sama dengan sepenuh hati kita, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu menisi, biar ku selalu. Katakan sekali lagi, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu menisi, Selalu manis. biar minggu salib selalu. Sama-sama katakan, ayo kerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu menisi, serahkan diri kepada Tuhan saudara. Sekali lagi katakan, ayo kerja buat Tuhan, selalu manis. Kerja buat Tuhan, Sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu menisi, serahkan diri. serahkan diri kepada Tuhan saudara, karena Tuhan selalu menisi. Dengan hati yang lebih tenang, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Kerja buat Tuhan, selalu manis. Kerja buat
Wah, ini sudah sampai mana ya? Tadi sudah muter-muter. Dan menurut catatan Alkitab, Rasul Paulus dan Silas sempat mengunjungi kota ini. Kita lihat dulu, siapa tahu ada petunjuk kita sedang ada di mana dan kita mau kemana. Wah, ini kita ada di kota Troas, salah satu kota yang ada di negara Turki. Di Troas inilah Paulus dan Silas memberitakan Injil kepada banyak orang. Karena Troas adalah salah satu kota yang cukup ramai. Dekat dengan pantai, ada pelabuhan sehingga banyak orang dari negara-negara Eropa, dari Asia berdatangan di sini. Nah, Sobat Kristus, Kisah Rasul pasal 16 ayat 8 mencatat perjalanan Rasul Paulus dan Silas di kota Troas. Kota yang cukup besar, tadi Sony sudah katakan. Troas adalah masuk wilayah Turki. Jadi negara Turki itu besar, kota-kotanya juga banyak. Dan ini adalah salah satu kota yang didatangi oleh Paulus. Jadi kalau zaman itu Rasul Paulus dan Silas makan secukupnya, bawa bekal secukupnya, bawa baju secukupnya, tidur di jalanan, mungkin di rumah-rumah kontrakan yang murah, karena cukup lama tinggalnya. Jadi itu perjalanan yang menyenangkan. Jadi pada zaman itu Rasul Paulus dan Silas sudah keliling Eropa, keliling Asia. Nah, ini yang paling penting. Di titik inilah Rasul Paulus ketika berdoa kepada Tuhan, Rasul Paulus dan Silas dilarang untuk pergi ke Asia, tetapi pergi ke daerah Makedonia, daerah Eropa, daerah Yunani. Kenapa demikian? Nanti kita akan lihat. Jadi ini perjalanan yang menyenangkan sampai Tuhan melarang Rasul Petrus dan Silas pergi ke Asia, tetapi Tuhan minta ke Makedonia. Salah satu kota yang akan dikunjungi oleh Rasul Paulus adalah kota Filipi. Sahabat Kristus, Sony sudah sampai kota Filipi. Wah, ini kotanya sangat panas sekali karena kota pelabuhan. Ini pintu masuk antara Eropa dan Asia. Jadi ini kota ini sangat ramai. Tadi Sony sudah ngomong, Rasul Paulus dan Silas dicegah untuk tidak ke Asia, tetapi justru diminta ke Filipi oleh Tuhan. Maksudnya luar biasa, karena apa? Di kota Filipi ini orang Eropa datang, orang Asia datang, orang Ethiopia datang. Jadi semuanya sudah ada di sana. Jadi Paulus dan Silas bisa bertemu dengan orang Eropa di sana, orang Asia di sana, orang Ethiopia di sana. Di kota Filipi justru Paulus banyak menghemat waktu dan menghemat tenaga. Sekalipun Rasul Paulus inginnya mau ke Asia, tetapi dicegah oleh Tuhan. Tetapi Tuhan punya maksud di sana untuk Rasul Paulus dan Silas. Nah, di sana orang yang pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus adalah seorang perempuan namanya Lydia. Dia pedagang kain ungu dari Tiatira. Tiatira itu adalah salah satu kota yang ada di Turki. Tapi dia berdagang di kota Filipi. Luar biasa bukan? Paulus tidak usah ke Tiatira, tetapi bertemu dengan Lydia di kota Filipi. Perempuan ini percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaannya Rasul Paulus dan memberikan dirinya dibaptis. Jadi Paulus itu sebagai alat Tuhan untuk menceritakan. Paulus tidak pernah memaksa Lydia, tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan menggerakkan hati Lydia untuk percaya kepada pemberitaan Paulus. Luar biasa bukan? Pemberitaan Injil itu bukan hanya usaha manusia, tetapi sepenuhnya itu pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Sobat Kristus dan Sony hanya sebagai alat. Kedatangan Paulus di kota Filipi membuat heboh Sobat Kristus. Mengapa? Karena sekelompok orang tidak suka kehadiran Rasul Paulus dan Silas. Jadi di kota Filipi itu ada wanita
yang kita sebut itu punya roh tenung, seperti dukun, orang pinter, tetapi dia tuh punya tuan-tuannya, dia punya bos. Sehingga melalui wanita ini tuan-tuan tadi mencari keuntungan dari orang-orang Filipi yang percaya kepada tahayul-tahayul. Tetapi ketika Paulus datang, wanita ini diusir setan yang ada di dalam dirinya. Roh tenung itu diusir, sehingga wanita ini tidak punya kuasa lagi. Wah, heboh sekali. Sampai akhirnya Rasul Paulus dan Rasul Silas ditangkap, lalu dibawa ke pemerintah, lalu dimasukkan ke penjara. Luar biasa bukan? Sobat Kristus tahu alasannya? Bukan karena berbuat jahat, bukan karena mencuri, bukan karena berbohong, bukan. Tetapi karena memberitakan Injil kepada orang-orang di Filipi. Nah, Sobat Kristus, Paulus dan Silas tidak menyerah sekalipun dia mengalami hal yang buruk, sekalipun dia mengalami hal yang sulit. Kenapa? Karena orang-orang di sana membutuhkan Injil, membutuhkan Yesus. Jadi sekalipun mereka sulit, sekalipun mereka susah, Rasul Paulus dan Rasul Silas melayani dengan yang terbaik, yaitu memberitakan Injil di sana. Nah, Sobat Kristus, sekarang Rasul Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Tempat yang tidak enak, yang tidak pernah dibayangkan oleh Rasul Paulus dan Silas. Karena memberitakan Injil, mereka ditangkap dan masuk penjara. Apakah mereka berhenti menyaksikan berita Injil di penjara? Kita akan lihat. Betulkah Rasul Paulus dan Silas takut lalu menyerah dan diam di sana? Tidak, Sobat Kristus. Malam itu ketika mereka ada di penjara dan sebelum tidur, mereka berdoa dan bernyanyi. Berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika mereka sulit, mereka cari Tuhan. Ketika mereka susah, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika mereka berdoa, ketika mereka menyanyi, terjadi gempa bumi yang hebat. Pintu-pintu terbuka, engsel-engsel pintu mulai bergoyangan. Begitu cepat begitu, sampai kepala penjara yang tertidur itu bangun. Lalu dia lihat pintu terbuka dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Lalu Rasul Paulus berteriak dengan keras, "Hentikan itu, jangan engkau mencelakakan dirimu. Kami masih ada di sini." Luar biasa bukan? Rasul Paulus dan Silas punya kesempatan untuk lari. Tetapi Rasul Paulus dan Silas tidak keluar dari penjara. Justru dia menolong kepala penjara itu. Karena kalau sampai Rasul Paulus dan Rasul Silas hilang dari penjara, maka kepala penjara itu akan mendapat hukuman berat dari komandannya. Lalu kepala penjara itu berkata, "Hei Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" "Apa Tuhan?" Lalu Rasul Paulus berkata, "Percayalah engkau dan seisi rumahmu, maka engkau akan diselamatkan." Rasul Paulus dan Rasul Silas sekalipun di penjara, sekalipun situasinya sulit, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada kepala penjara, bahkan seisi rumahnya dan orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Dan wow, Sobat Kristus, kepala penjara dan seluruh yang ada di rumahnya hari itu, setelah mendengar Injil diberitakan oleh Rasul Paulus dan Silas, mereka dibaptis sebagai tanda mereka mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Yesus mengasihi Lydia, ibu wanita yang berdagang kain ungu dari Tiatira. Tuhan Yesus juga mengasihi kepala penjara yang tidak kenal Tuhan dan menyembah kepada dewa-dewa dan berhala, supaya dia dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31 adalah perkataan Rasul Paulus dan Silas kepada kepala penjara. "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, dan engkau dan seisi rumahmu." Luar biasa bukan, Sobat Kristus? Kalau engkau hari ini
Sobat Kristus yang sudah percaya kepada Kristus, doakan keluargamu. Beritahu, saksikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Sobat Kristus, keselamatan dan pengampunan dosa adalah hadiah istimewa dari Tuhan Yesus buat kita. Bukan karena orang tua kita adalah orang Kristen, maka saya disebut orang Kristen. Bukan karena kita rajin ke gereja, maka otomatis kita disebut murid Kristus. Tetapi karena setiap kita, loh Sesoni, Sobat Kristus, Lydia, kepala penjara, percaya secara pribadi Yesus satu-satunya juru selamat dan tidak ada lagi. Di dalam Yesus, jalan keselamatan itu harus disaksikan kepada semua orang. Sobat Kristus, jadilah saksi-saksi Kristus di rumahmu, di antara teman-temanmu. Karena Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Loh, aku kan ada di rumah. Aku udah punya kesempatan untuk bercerita. Sobat Kristus, doakan teman-temanmu. Doakan mereka supaya hati mereka pada saatnya percaya kepada Tuhan. Kalau punya kesempatan menyaksikan imanmu, ceritakan. Sony, kamu orang Kristen ya? Iya, aku orang Kristen. Itu namanya menyaksikan iman kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Sobat Kristus semuanya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan juga bukan mengasihi kami saja, tetapi Tuhan juga mengasihi semua orang. Mengasihi orang yang baik, mengasihi orang yang jahat, bahkan mengasihi semua orang yang tidak kami kenal. Dan terlebih lagi, Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan. Kami adalah saksi Kristus ketika kami ada di rumah. Kami menjadi saksi Kristus ketika kami ada bersama dengan teman-teman kami, supaya orang lain tahu bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Sobat Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi sekarang Sobat Kristus harusnya lebih yakin, lebih berani untuk bersaksi tentang iman Sobat Kristus. Jangan takut, karena ada Tuhan. Ya, di rumah, dimanapun Tuhan pimpin Sobat Kristus mau untuk memberitakan Injil, menyatakan iman Sobat Kristus semua. Oke? Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita dengan bersyafaat. Ada 3 pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk orang-orang yang memberitakan Injil, khususnya di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Yang kedua, kita berdoa untuk kita semua, adik-adik, Sobat Kristus, untuk mau menjadi saksi Kristus dengan berani menyaksikan imannya. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk tahun ajaran baru 2020-2021 yang akan masuk. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan, kembali lagi kami menghadap hadirat Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan yang menanggung segala dosa salah kami. Sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Bersyukur juga untuk para pekabar Injil, pekerja Tuhan yang tetap dengan setia mengabarkan Injil mulai dari Aceh hingga Papua yang sampai hari ini masih terus dikerjakan. Bersyukur untuk orang-orang yang terpanggil. Kami berdoa Tuhan untuk mereka. Dan kami yakin percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa melindungi mereka apapun yang terjadi. Dan kami yakin dan percaya bagaimanapun situasinya, nama Tuhan akan diberitakan. Injil Tuhan akan disiarkan. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang mendengarkan Injil, biarlah mereka membuka hati mereka Tuhan, untuk mau
menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa kepada adik-adik semua, para sobat Kristus, mulai dari masa mudanya, mereka mau memberitakan Injil. Mereka dengan berani, dengan setia mau menyaksikan iman mereka, dimanapun mereka berada. Baik di lingkungan rumah, baik di lingkungan sekolah, bahkan mungkin di lingkungan gereja, atau dimanapun mereka berada, mereka mau menyaksikan Kristus. Kami juga berdoa untuk tahun ajaran yang akan dimulai sebentar lagi Tuhan, kepada para sobat-sobat Kristus ini. Di dalam suasana, di dalam nuansa, di dalam sistem yang baru, biarlah mereka tetap dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Kami berdoa kepada para pengajar, para guru, Tuhan yang pimpin mereka di dalam segala persiapan mereka untuk memasuki tahun ajaran yang baru, yang tidak akan pernah mudah, yang akan sangat-sangat berbeda dengan memasuki tahun-tahun ajaran yang sebelumnya. Pimpin kekuatan mereka Tuhan, pimpin kesehatan mereka. Juga pimpin para sobat-sobat Kristus, supaya mereka tetap setia untuk juga mengikuti pendidikan ini Tuhan. Meskipun dari rumah, yang mungkin mengalami kebosanan, kejenuhan, rindu untuk bertemu dengan teman-teman. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengatur semuanya menjadi sebuah kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah semua doa-doa syafaat kami yang kami mau naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Hai Sobat Kristus, selama 1 bulan ini kita berpetualang di beberapa negara di mana Injil itu diberitakan. Tetapi menjadi saksi Kristus bukan hanya di bulan Juni saja. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus. Apapun yang kita lakukan, bahkan di rumah, kita adalah saksi-saksi Kristus. Lalu Sony akan memberikan pengumuman bagi sobat-sobat Kristus. Yang pertama, selalu ingat, follow IG Sekolah Minggu GKT 3 dan bagikan ke teman-teman supaya mereka juga follow IG kita. Yang kedua, ini yang kita tunggu-tunggu, kuis. Loh Sony akan bacakan sebanyak 2 kali. Setelah itu Loh Sony tidak akan ulang ya. Siap? Dalam cerita firman Tuhan tadi, tanda apakah yang diterima kepala penjara dan keluarganya sebagai tanda percaya kepada Tuhan Yesus? Sekali lagi, dalam cerita firman Tuhan tadi, tanda apakah yang diterima kepala penjara dan keluarganya sebagai tanda percaya kepada Tuhan Yesus?
jawaban DM ke IG Sekolah Minggu GKT 3. Jawaban nama, spasi, pos, spasi, jawaban. Akan dipilih 3 sobat Kristus yang benar menjawab dan tentu saja ada hadiah yang akan diberikan oleh guru sekolah minggu. Cepat ya, cepat ditunggu oleh guru-guru sekolah minggu. Yang ketiga, sobat Kristus tetap kirim video pendek atau bisa via WA ke Lose Sony, pertanyaan apa saja. Dan nanti akan bisa di-share dan akan dilihat di IG Sekolah Minggu GKT 3. Nah, yang keempat, jika ada saran, ada usulan tentang ibadah online ini, sobat Kristus boleh memberikan masukan-masukan dan nanti akan didiskusikan oleh guru-guru sekolah minggu. Dan yang terakhir, jangan lupa memberi persembahan kepada Tuhan. Bisa via kirim lewat rekening gereja BCA yang nanti ada di monitor. Lalu kalau punya QRIS, beritahu orang tua gimana caranya memberikan persembahan lewat QRIS. Yang punya OVO, GoPay, ShopeePay, silakan. Atau kita mau naruh itu di amplop. Nanti pas kebaktian sekolah minggu dimulai, sobat Kristus boleh membawanya dan dipersembahkan kepada Tuhan. Oke, sobat Kristus, Lose Sony ucapkan yang kelas 6 yang lulus, selamat, Tuhan memberkati supaya dapat SMP yang terbaik. Dan sobat Kristus yang naik kelas, selamat juga, tetap semangat. Sekalipun di tahun yang baru nanti, sobat Kristus akan tetap belajar tetapi di rumah. Tetap semangat, tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.